Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Baik, langsung saja di slide pertama ada hakikat kekuasaan dan sumbernya. Secara umum, hakikat kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Baiklah, selanjutnya adapun unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Saluran kekuasaan adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ada beberapa unsur yang dapat diidentifikasi dalam saluran kekuasaan, yaitu sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dapat berupa kekuatan fisik, kekayaan, status sosial, kecerdasan, keahlian, dan legitimasi. Selanjutnya, kemampuan untuk mempengaruhi. Kemampuan untuk mempengaruhi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk menggunakan saluran kekuasaan untuk mengubah perilaku orang lain. Selanjutnya, cara-cara mempertahankan kekuasaan. Cara mempertahankan kekuasaan dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, cara legal. Cara legal yang sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. Cara ini umumnya digunakan oleh pemerintah dan penguasa. Yang kedua, cara ilegal. Cara ilegal adalah cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Cara ini umumnya digunakan oleh penguasa yang otoriter atau diktator. Di slide kedua selanjutnya ada sumber kekuasaan. Yang pertama itu kekuasaan fisik, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga kecerdasan. Perkenalkan, saya Christina Sainyang dengan ekonim 194. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Miram. Wewenang. Wewenang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, hak dan kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Otoritas karismatis adalah otoritas yang didasarkan pada kepercayaan pengikut kepada pemimpin yang memiliki kualitas atau keistimewaan yang luar biasa seperti kecerdasan, karisma, dan kekuatan supranatural. Otoritas tradisional didasarkan pada tradisi dan kebiasaan. Orang yang memiliki otoritas tradisional biasanya adalah orang yang mewarisi posisi mereka dari generasi sebelumnya. Kemudian otoritas rasional atau legal didasarkan pada aturan dan hukum. Orang yang memiliki otoritas rasional atau legal biasanya adalah orang yang dipilih atau ditunjuk untuk posisi mereka berdasarkan kualifikasi mereka. Wewenang resmi dan tidak resmi. Otoritas resmi adalah wewenang yang diberikan oleh hukum atau peraturan, sedangkan otoritas tidak resmi adalah wewenang yang tidak diberikan oleh hukum atau peraturan. Wewenang pribadi dan teritorial. Wewenang pribadi adalah wewenang yang diperoleh seseorang berdasarkan karakteristik pribadinya seperti keahlian, pengetahuan, pengalaman, atau kepribadian. Kemudian wewenang teritorial adalah wewenang yang diperoleh seseorang berdasarkan posisinya dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu. Wewenang terbatas dan menyeluruh. Wewenang terbatas adalah wewenang yang hanya mencakup bidang tertentu, sedangkan wewenang menyeluruh adalah wewenang yang mencakup semua bidang atau aspek kehidupan. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila, Dekan Ekonim 189. Saya akan melanjutkan materi dari Christina Sainyang, yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seseorang pemimpin. Kepemimpinan telah berkembang setelah berabad-abad dan banyak teori yang berbeda tentang apa yang membuat seseorang pemimpin yang efektif. Beberapa teori awal berfokus pada sifat-sifat pemimpin seperti kecerdasan, karisma, dan keberanian.
Kepemimpinan menurut ajaran tradisional. Dalam sejarah tradisional, kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat. Pemimpin tradisional dianggap sebagai sosok yang memiliki wibawa dan kemampuan untuk menyautkan masyarakat. Pemimpin tradisional juga diharapkan dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku pada masyarakat. Kepemimpinan yang dianggap efektif. Kepemimpinan yang dianggap efektif adalah kepemimpinan yang mampu mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Kepemimpinan yang efektif juga mampu mengembangkan potensi pengikutnya dan mendorong mereka untuk mencapai kinerja terbaik. Tugas dan metode. Tugas adalah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh seseorang atau kelompok, sedangkan metode adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, siap.